Beberapa saat lagi acara akan segera dimulai ya. Mangga untuk mempersiapkan. Dan satu lagi mohon videonya dibuka ya. Wajah Bapak Ibu sahabat dibuka ya. Ya. Mohon dibuka wajahnya, videonya biar betul-betul jelas. Baik, udah tepat pukul 5.00. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah segala puji marilah kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan hari ini, ya, insya Allah Bapak Ibu sahabat ya, betul-betul akan mengikuti selama dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya, itu dalam rangka program TFT ya. Jadi mangga mempersiapkan diri ya, ini khusus bagi Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Indramayu. Maka bersyukurlah bagi Bapak Ibu sahabat yang di sini tergabung, yang mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan dan kita semua selalu mendapat ridho di Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'ut tabi'in, dan tentu kepada kita sebagai umat akhir zaman, umat yang sangat dibanggakan dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu sahabat, salam kenal, saya dengan Iwan Kurniawan, tim Ini Bisa Mengaji ya. Baik, untuk berkahnya acara ini, mari kita mulai awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya insya Allah akan dipandu oleh orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah inisiator Indonesia Mengaji. Beliau Coach Muhammad Hidayat. Tanpa berlama-lama kepada Coach Hidayat, kami persilakan. Mengapa? Terima kasih Pak Ustadz Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam antusias buat semua. Dan tentu salam kenal dari kami Indonesia Mengaji yang insya Allah mengorganisir acara Training for Trainers Smart Method Bil Qalam. Ya, acara ini terselenggara tentu berkat kerja keras Kementerian Agama Kabupaten Indramayu bekerjasama dengan Basnas Kabupaten Indramayu, dan insya Allah acara Training for Trainers akan dimulai hari ini, kemudian akan terus berlangsung sampai hari Minggu, ya, sampai hari Minggu. Training for Trainers sendiri kita akan bagi menjadi beberapa termin. Termin pertama ya dari hari Senin sampai hari Sabtu ini akan berlangsung secara online atau luring, daring maksudnya, ya, secara online menggunakan Zoom, dan peserta yang tentu menginginkan mendapatkan sertifikat ini diwajibkan mengikuti seluruh prosesnya, dimulai dari awal, sesungguhnya adalah dari pre-mentoring kemarin. Ya, banyak pesan-pesan yang saya tidak bisa ulang saat ini, hal-hal yang sangat krusial, hal-hal yang sangat penting. Saya berharap Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang belum mengikuti pre-mentoring, link rekamannya sudah ada di grup, ya, sudah ada di grup Telegram. Jadi nanti di waktu senggang bisa diputar kembali, karena kami berharap ya melalui materi pre-mentoring yang kemarin Bapak Ibu menemukan why-nya, kenapa saya harus mengikuti ini gitu ya, kenapa saya perlu mengikuti Training for Trainers Smart Method Bil Qalam. Bapak Ibu para pengajar ya, para pengajar atau perwakilan dari PAI, tentu Bapak Ibu semua ya sudah punya kemampuan dalam hal mengajarkan Al-Quran. Nah, ketika ada Training for Trainers Smart Method Bil Qalam, tentu akan menjadi tanya-tanya gitu ya, kenapa saya harus mempelajari hal tersebut. Nah, ini terjawab sesungguhnya lengkap di pre-mentoring yang nanti kita juga akan tentu menyimak ya dari guru kita bersama, Pak Kakanwil Kementerian Agama Jawa Barat, dan beliau sekaligus ya founder dari Smart Method Bil Qalam. Beliau yang menemukan metodologi ini, bagaimana melalui Smart Method Bil Qalam seseorang bisa selama 9 jam itu bisa memahami bahasa Arab Al-Quran. Dan bagaimana ya melalui Smart Method Bil Qalam ini tentu kita akan berupaya ke depannya untuk bisa memberantas buta makna Al-Quran. Saat ini sebetulnya angka buta huruf saja sudah cukup memprihatinkan ya.
di mana begitu besar, begitu banyak orang yang masih belum mampu membaca Al-Quran dengan baik. Nah, mereka-mereka yang sudah bisa membaca Al-Quran, ini pun masih tentu masih ada kekurangan kalau kemudian hanya bisa membaca. Bagus, alhamdulillah kalau sudah bisa membaca dengan baik, gitu ya. Tetapi tentu akan naik kelas kalau bisa memahami apa yang dibacanya, gitu ya. Nah, kemampuan ini insya Allah akan dimudahkan siapapun yang ingin bisa memahami makna Al-Quran dengan baik. Ini bisa belajar melalui Smart Method Bil Qalam. Jadi bagaimana kita sebagai umat Muslim ya bisa sama-sama kita belajar bahasa Arab Al-Quran. Jadi belajar bahasa yang tentu ini untuk tujuan khusus ya, tidak untuk conversation dan lain sebagainya, tetapi bagaimana pada saat kita membaca Al-Quran kita betul-betul bisa memahami maknanya, kita bisa menggali hikmah yang ada di dalam ya luasnya samudra Al-Quran ini bisa kita selami dan kita bisa menemukan mutiara-mutiara yang ada di kedalaman ya, yang sangat dalam dan itu membutuhkan alat, dan alat itu adalah Smart Method Bil Qalam. Bagaimana kita bisa mencari petunjuk dalam kehidupan ini, bagaimana kita bisa mencari solusi-solusi atas segala tantangan dalam kehidupan ini, ya tentu pada saat kita memahami Al-Quran dengan baik, di sana kita akan temukan banyak hal yang bisa jadi saat ini seolah-olah ya kita mencari bukan dari yang seharusnya kita cari. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, diharapkan tentu ini adalah training for trainers, orang-orang yang diharapkan nantinya ya bisa membimbing yang lain juga gitu ya, bukan hanya bisa sekedar menjadi pengajar, bahkan bisa melahirkan ke depannya pengajar lainnya gitu ya. Jadi melalui proses training for trainers diharapkan Bapak Ibu bukan hanya menguasai materi Smart Method Bil Qalam ya, di mana ada 9 jam pelajaran yang kemudian harus diikuti untuk bisa memahami, dan ini nanti ada beberapa narasumber, tentu narasumber utama adalah foundernya itu sendiri ya, penemu metodologi ini, Pak Dr. Kiai Haji Adib Muhammad MAG. Dan setelah Bapak Ibu mengetahui ya mulai belajar materinya, nanti kita akan adakan kelas offline. Oke, untuk kelas online ini bisa diikuti oleh seluruh guru-guru PAI di Indramayu yang kurang lebih jumlahnya ada 1.000. Maka yang belum hadir hari ini, nah boleh kalau kali ini saya bisa memberikan solusi. Kalau kemarin saya belum memberikan solusi terlebih dahulu ya. Jadi targetnya Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua, seluruh guru PAI bisa mengikuti training for trainers ini. Karena ini hal yang sebetulnya akan sangat bermanfaat buat siapapun, khususon guru-guru PAI di Kabupaten Indramayu. Maka hari ini mohon ya bagi sahabat-sahabat yang kita bantu ya Kementerian Agama Indramayu agar seluruh guru-guru PAI-nya per besok sudah bisa ikut semua ya. 1.000 ini terisi kapasitasnya. Sengaja sesungguhnya selama ini Indonesia Mengaji membuka untuk umum gitu ya, kegiatan ba'da subuh, kegiatan training for trainers. Tetapi kali ini khususon betul untuk para guru PAI di Indramayu, sehingga kita tidak buka kesempatan untuk umum untuk ikut terlibat mengikuti kegiatan training for trainers ini. Maka tolong hal ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, dengan mengajak semua. Jadi harapan kami Bapak Ibu semua yang hari ini belum bisa masuk, maka syaratnya pertama tonton. Ya, saya ulangi ya, ini adalah sebuah solusi yang kemarin ditanyakan dan kami belum memberikan solusinya, bukan belum ada gitu ya, tetapi biarlah dilakukan upaya terbaik dulu, ikhtiar terbaik, baru nanti kalau memang masih ada kendala, ada tantangan, ya kita carikan solusinya. Jadi solusinya adalah hari ini masih boleh ya, yang belum masuk ke dalam grup Telegram, yang belum mengikuti bahkan kegiatan hari ini, boleh mengikutinya melalui upaya menonton ulang. Jadi wajib menonton ulangnya ya. Jadi kalau yang saat ini Bapak Ibu menontonnya live, maka mereka yang saat ini tidak ikut nontonnya nonton video rekaman. Jadi saat ini sedang direkam sehingga nanti bisa diikuti oleh yang saat ini tidak hadir. Tapi sebelum itu ada rekaman sebelumnya Pak Mentoring, saya berharap hal tersebut juga bisa ditonton. Yang kedua, Bapak Ibu, ya tolong sampaikan kepada mereka-mereka yang memang guru PAI yang ya diharapkan bisa mengikuti ini untuk masuk ke dalam grup Telegram. Grup Telegram TFT Smart Method Bil Qalam Kabupaten Indramayu.
karena disinilah seluruh informasi nanti akan lebih mudah didapat, ya, informasi-informasi yang terkait dengan hal-hal teknis dan hal-hal lain yang semuanya berkaitan dengan TFT itu akan ada di grup Telegram Smart Method Bil Kolam Kabupaten Indramayu. Jadi pastikan Bapak Ibu ada di situ. Setelah ada di situ, maka tahap berikutnya adalah pastikan Bapak Ibu mengikuti pretest. Ya, pretest terlebih dahulu. Coba Bapak Ibu di sebelah bawah ada reaction, ya. Reaction. Jadi tolong reaction ini kita bisa memunculkan hal-hal yang tentu kita ingin ungkapkan. Salah satunya adalah dengan memberikan 5 jari, ya. Coba Bapak Ibu siapa saja yang sudah walaupun kami juga punya datanya, tapi kami mau tes dulu yang sudah mengikuti pretest. Boleh acungkan ya 5 jari dengan menggunakan reaction. Baik. Oke, terima kasih. Bagi yang belum, pastikan sesegera mungkin mengikuti pretestnya, ya, mengikuti pretestnya. Yang kedua, Bapak Ibu semua, Kementerian Agama Indramayu sudah menyediakan buku, ya, bukunya sudah buku cetak Smart Method Bil Kolam. Tetapi kalau bukunya belum dimiliki, belum bisa terdistribusi, maka Bapak Ibu bisa mendownload buku digitalnya. Buku digitalnya sudah disimpan juga di grup Telegram, dan ini tolong dibaca untuk memudahkan proses pembelajaran. Saya harus menyapa dulu guru kita bersama terlebih dahulu yang sudah hadir, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Salam sehat semuanya. Kang Hidayat, sahabat Jabar Mengaji, guru-guru PAI di Indramayu, semoga semuanya sehat walafiat. Ini pesertanya sudah mulai terus bertambah nih. Alhamdulillah, mungkin baru pada masuk Kang Hidayat. Ya. Saya ingin menyampaikan terima kasih ke Hidayat yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Ini mohon maaf, saya juga sambil mempersiapkan perjalanan ke Bandung, ya, sambil nanti akan menemani para sahabat Indonesia dan Jabar Mengaji yang tergabung di dalam Training for Trainers Smart Method Bil Kolam. Sekali lagi, salam sehat, salam semangat. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan segala tugas, terutama dalam mengikuti kegiatan TFT SMQ, sehingga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang peduli terhadap pemberantasan buta huruf dan buta makna Al-Quran. Saya kembalikan kepada Coach Hidayat. Silahkan, Coach. Baik, terima kasih Pak Kiai Adib ya atas pengantarnya. Jadi saya lanjutkan terlebih dahulu ya untuk hal-hal teknis, karena ini penting untuk betul-betul dipahami, karena pada saat Bapak Ibu semua belum mendapatkan informasi yang utuh dan kemudian gagal paham, ini nanti tentu yang rugi Bapak Ibu semua gitu ya. Sangat disayangkan kalau nanti luput satupun informasi yang ternyata bisa membuat Bapak Ibu memahami lebih cepat sebuah metodologi yang insya Allah ya bisa bermanfaat buat kita, ya, buat Bapak Ibu semua, dan juga ini bisa membantu buat masyarakat Indonesia. Kita tentu bermimpi suatu saat Indonesia bukan hanya bebas buta huruf Al-Quran, ya, tetapi juga bebas buta makna Al-Quran. Dengan memanfaatkan Smart Method Bil Kolam, ini diharapkan nanti proses pemberantasan buta makna Al-Quran menjadi jauh lebih mudah, dan dengan lahirnya trainer-trainer, pengajar-pengajar yang kompeten, pengajar-pengajar, para trainer-trainer yang punya dedikasi yang luar biasa, yang terpanggil untuk sama-sama berjihad di jalan Allah, membebaskan masyarakat Indonesia dari buta makna Al-Quran, tentu ya kita berharap dari jumlah yang banyak dengan kualitas yang baik, proses percepatan pemberantasan buta makna di Jawa Barat khususnya, lebih khususon lagi di Indramayu, bisa berlangsung dengan lebih cepat. Dan untuk itu, ya sekali lagi, bagi yang belum hari ini, nanti mohon disampaikan saja informasinya. Bagi yang belum, katakanlah belum bisa masuk, ada kesempatan untuk pertama nanti tonton kembali rekaman yang hari ini. Jadi setelah mengikuti pretest, kemudian baca bukunya. Yang berikutnya adalah mengikuti siaran ulang, ya. Jadi insya Allah ini rekamannya akan diupload ke channel YouTube, sehingga siapapun yang hari ini belum mengikuti karena bisa jadi terjadi miskomunikasi, maka nanti kita carikan solusinya dengan cara
yang penting nonton sampai tuntas dan tolong jaga integritas gitu ya. Tidak diawasi oleh siapapun karena kalau nonton siapa yang mengawasi ya. Kita belum buatkan sistemnya untuk pengawasan yang seperti itu, tapi kami percaya ya Bapak Ibu para guru-guru PAI tentu punya integritas yang sangat luar biasa. Tolong tuntaskan ya, walaupun nontonnya nonton siaran ulang dari awal hingga akhir. Kita ada pretest nanti dan insya Allah di akhir acara di hari Minggu juga akan ada post test. Jadi acaranya akan berlangsung dari hari Senin hingga hari Minggu. Senin sampai Sabtu berjalan secara online ya menggunakan Zoom. Hari Senin sampai Jumat ini setiap harinya kurang lebih 1 jam ya, kurang lebih 1 jam. Dimulai dari ba'da subuh, paling telat 6:30 sudah harus diakhiri ya. Tapi kita usahakan kurang lebih interval waktunya di 1 jam. Nah, Senin sampai Jumat berarti hanya baru 5 jam, sementara materinya ada 9 materi yang perlu dipelajari. Maka sisa 4 jam lagi ini akan dipelajari di hari Sabtu. Maka hari Sabtu, ya Bapak Ibu, tolong diluangkan waktunya dari ba'da subuh sampai tuntas. Kurang lebih jam 10, 9:10 baru selesai gitu ya. Ini 9 jamnya materi sudah tuntas Bapak Ibu nanti terdeliver kepada Bapak Ibu semua. Di hari Minggu, inilah materi TFT yang sesungguhnya gitu ya. Di mana nanti Pak Kyai Adib tentu akan menyampaikan bagaimana cara Bapak Ibu nanti berbagi, mengajar ya di kelas ya untuk menjadi pengajar Smart Method Bil Kolam. Dan nanti saya akan membantu gitu ya dalam hal yang lain bagaimana ketika Bapak Ibu yuk sama-sama kita bertumbuh menjadi seorang profesional trainer ya, menjadi seorang profesional trainer yang bisa membawakan materi Smart Method Bil Kolam dengan sangat baik. Bahkan yang menarik adalah sesungguhnya ini insya Allah mudah-mudahan nanti bukunya segera jadi gitu ya, bahwa dengan kajian Smart Method Bil Kolam kita sedang menggarap sebuah buku Smart Motivation from Quran. Wah ini dahsyat ini ya, kalau nanti ini sudah jadi, ini bukunya bisa jadi rujukan bagi semua sahabat-sahabat semua, bisa kemudian memberikan inspirasi kepada masyarakat gitu ya, melalui ada buku Smart Motivation from Quran ya, di mana ini isinya adalah kajian-kajian selama bulan suci Ramadan yang lalu ya, kajian surat-surat pendek yang kemudian dikemas sedemikian rupa dan menggunakan Smart Method Bil Kolam. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, sebelum kita mengawali acara ini, kami tentu meminta dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, Pak Kabag atau Pak Kasih yang mewakili untuk memberikan pengantar terlebih dahulu. Adakah Pak? Pak Ustadz Iwan atau Pak Ahmad? Sudah dikontak belum sebelumnya? Udah bisa, silakan. Minggu kemarin sudah Pak Kiai. Baik, kalau Pak Effendi, alhamdulillah. Mangga Pak Kasih, Pak Effendi mewakili Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, kami persilakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Waalaikumsalam. Bismillahi masyaallah la quwata illa billahi masyaallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah la yasughul khaira illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wabil khusus hadratil kiram Bapak Kanwil yang saya hormati Bapak Kemenag Kabupaten Indramayu, Bapak Kasubag, yang saya hormati tim Jabar Mengaji dari Bandung, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru-guru PAI yang ada di Indramayu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan beberapa nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu walaupun melalui Zoom meeting dengan wasilah training for trainer Smart Method Bil Kolam. Mudah-mudahan
silaturahim kita melalui media ini dicatat sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga disanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua, aku sebagai umatnya dan nanti yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan juga kita semua, karena ini pelajaran berkaitan dengan Al-Quran, mudah-mudahan kita yaumil akhir mendapat syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dengan pentingnya pembelajaran metode bil qalam ini menggugah kita untuk mengingat kembali mungkin dari hasil-hasil kita dulu yang ada di pondok atau dan yang lainnya, kita digugah kembali yang tadinya sudah paham menjadi lebih paham lagi untuk menelaah isi kandungan Al-Quran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini, semua guru-guru PAI yang ada di Indramayu tidak buta makna Al-Quran. Semuanya mengerti tentang makna Al-Quran dan juga sekaligus bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa ditransformasikan kepada anak-anak didik kita atau masyarakat atau lingkungannya agar Indramayu khususnya masyarakat Indramayu ini tidak buta makna Al-Quran lagi, mudah-mudahan. Dan juga karena pentingnya acara ini, mohon bagi teman-teman guru-guru PAI yang masih belum mengikuti kegiatan ini, mohon di-push, mohon didorong untuk mengikuti kegiatan yang bagus ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi yang lainnya. Dan mudah-mudahan dari hari ini sampai hari Minggu, mudah-mudahan kegiatan ini lancar, tidak ada suatu kendala, dan juga penuh barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih PAI Indramayu, Pak Effendi. Dan tentu ya waktu kita sangat terbatas. Kemudian Pak Kiai Adi pun ya ini di tengah kesibukan beliau, Masya Allah, ya beliau luangkan waktu untuk sama-sama mau berbagi kepada kita semua. Maka sudah sangat sewajarnya kita betul-betul ya meluangkan waktu khusus, kesempatan yang luar biasa ini yang tentu tidak semua orang bisa mengikuti ya. Saat ini pun sesungguhnya banyak sekali yang sangat ingin ikut, hanya karena komitmennya ini untuk Indramayu kita blok Pak Kiai, Pak Kiai. Jadi banyak yang ingin bisa mengulang kembali ya, mereview kembali, merefresh. Tapi sekali lagi karena ini khususon untuk guru-guru PAI Indramayu, maka mohon ini betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya selama Senin sampai Sabtu, yang dilanjutkan dengan hari Minggu. Hari Minggu adalah pelatihan secara luringnya, secara offline. Ya, dari kalau nanti betul-betul 1.000 berarti hanya 200 yang bisa mengikuti secara offline, tetapi yang lainnya bisa mengikuti melalui live juga ya, live broadcast-nya bisa diikuti. Jadi insya Allah semua harus mengikuti sampai tuntas untuk juga bisa mendapatkan sertifikat. Sertifikat tidak akan keluar kalau ada satu materi yang tidak diikuti. Jadi harus diikuti dari awal sampai tuntas, termasuk proses pretest dan posttest. Terima kasih. Ini saya mengawali dari Indonesia Mengaji ya, yang berupaya untuk bisa membantu sahabat-sahabat semua untuk bisa mengikuti training for trainers ini dengan baik. Sekali lagi, mari sama-sama tentu kita ucapkan terima kasih yang luar biasa atas kerja keras dari Kementerian Agama Kabupaten Indramayu yang di waktu yang tentu ya sebetulnya sangat pendek ya, sangat singkat dengan segala macam keterbatasannya, tetapi terus berikhtiar yang terbaik untuk bisa memberikan yang terbaik juga untuk guru-guru PAI. Dan acara ini terselenggara tentu berkat dukungan penuh dari Basnas Kabupaten Indramayu. Jadi kita ucapkan juga terima kasih kepada Basnas Kabupaten Indramayu yang insya Allah nanti secara seremonial ya
ini semuanya pada saat offline ya. Jadi kalau di online kadang-kadang untuk seremonial biasanya agak ini Pak Kiai gitu. Ini belum terlalu terbiasa untuk hal-hal yang sifatnya seremonial gitu ya. Jadi pengennya cair supaya belajarnya enak. Kadang-kadang kaku kalau ada seremonial itu jadi agak nggak gimana gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi ya, dan kalau ada kekurangan mohon dimaafkan karena beginilah kami gitu ya, senangnya yang agak semi formal gitu ya. Mudah-mudahan tetapi sekali lagi tidak mengurangi kehikmatan acara ini, dan yang paling utama adalah bagaimana sama-sama kita belajar. Yuk serap habis, waduh serap habis ilmu yang ada pada Pak Kiai Adib gitu ya. Saya berharap nanti akan ada duplikat-duplikat gitu, karena saya sendiri sangat ingin nih, saya ingin banget gitu ya kedalaman ilmu beliau. Aduh, Masya Allah, kalaulah saya bisa punya kedalaman ilmu seperti yang beliau miliki gitu ya, Masya Allah, itu luar biasa. Betapa senangnya bisa berbagi, karena kalau berbagi ilmu Al-Quran itu kan terus tercatat sebagai sebuah amal soleh. Jadi manfaatkan, yuk mari sama-sama kita serap habis ilmu Pak Kiai di pagi hari ini. Mangga Pak Kiai, dipersilahkan. Masih termute Pak Kiai? Baik, terima kasih Kang Hidayat. Sekali lagi, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibu sekalian, para guru-guru PAI di Kabupaten Indramayu yang terus semangat untuk belajar dan meningkatkan kapasitas diri sebagai guru PAI, yang mana salah satunya diantaranya adalah di bidang Al-Quran. Dan saya sangat menyambut baik apa yang diinisiasi oleh Jabar Mengaji dengan Basnas Kabupaten Indramayu, yang difasilitasi oleh Kemenag Kabupaten Indramayu untuk memberikan suatu program atau melaksanakan sesuatu program yang sangat luar biasa, yang menurut saya sangat penting untuk bisa mengupgrade kemampuan para guru-guru kita, terutama guru-guru PAI, ya, agar mereka memiliki kapasitas yang cukup untuk bisa mengajak anak-anak siswa-siswinya lebih mencintai Al-Quran, lebih mampu membaca Al-Quran, serta memiliki kemampuan untuk memahami makna kandungannya serta mengamalkannya. Sebagai kewajiban kita seorang muslim, yaitu adalah mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, memahaminya serta mengamalkan nilai-nilai kandungan yang ada di dalamnya. Ini adalah wajibatuna nahwal Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah. Termute Pak Kiai. Mohon maaf ada gangguan teknis. Ya, saya lanjutkan. Saya berharap agar pertemuan ini, ya, kegiatan ini sebagai sebuah kegiatan yang sangat penting diikuti dengan baik, dan insya Allah manfaatnya sangat besar bagi kita semua, terutama untuk guru-guru PAI yang tentu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik putra-putri siswa-siswinya di sekolah untuk lebih memahami kandungan ayat suci Al-Quran. Nah, saya ingin cerita dulu sebelum nanti masuk materi pretest ya, Coach Hidayat ya, hari ini ya, pretest, dan tentu nanti akan mulai bahwa Smart Method Bil Qalam ini disusun di latar belakangnya oleh kondisi real yang kita hadapi, bahwa betapa umat Islam Indonesia yang mayoritas adalah Muslim secara umum masih memiliki keterbatasan dalam membaca Al-Quran, apalagi memahami kandungan isinya. Berdasarkan penelitian
itu masih di bawah 60% umat Islam yang memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran. Nah, terlebih lagi dalam kemampuan untuk memahami makna kandungannya, itu jauh lebih kecil lagi presentasinya. Jadi ini menjadi keprihatinan kita semua. Jangan-jangan guru-guru PAI-nya juga masih punya keterbatasan dalam berusaha untuk memahami makna kandungan Al-Quran. Nah, ini saya ingin memberikan satu terobosan sebenarnya untuk kita semua agar terbuka dalam kita memahami bahasa Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, gitu ya, bukan dalam bahasa Indramayu, bukan. Ya, sehingga oleh karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka untuk memahami bahasanya, ya kita perlu belajar bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Nah, saya berdasarkan ilmu yang saya peroleh dari pesantren, ilmu yang saya peroleh dari kajian tentang Ya, ada gangguan sinyal. mohon maaf. Ya, mangga Pak Kiai. Ya. Makasih ya. Sinyal ya. Berdasarkan ilmu yang saya peroleh dari ilmu-ilmu tentang metodologi pengajaran bahasa, terutama bahasa Arab, ketika saya tempuh di S1, kemudian berdasarkan pada kerangka-kerangka teori keilmuan terkait dengan ilmu bahasa, yaitu nahwu dan soroh, saya mencoba untuk merumuskan satu metodologi yang diharapkan dapat mengantarkan orang-orang yang ingin untuk mengenal bahasa Al-Quran secara lebih sistematis dan mudah. Maka dari itu, saya coba teliti. Yang pertama adalah terkait dengan apa sih sesungguhnya bahasa Al-Quran itu, ya, dan bagaimana cara memahaminya. Nah, kalau dari kerangka teori tentang pembelajaran bahasa, bahwa belajar bahasa itu ada 4 metodologi, ada 4 tujuan yang ingin dicapai dalam belajar bahasa itu, yaitu ada maharatul istima, ya. Apa maharatul istima itu? Maharatul istima itu adalah kemampuan untuk mendengar, ya. Kemudian maharatul kalam, kemampuan untuk berbicara. Jadi kalau kita pelajari kemampuan bahasa, ya ada 4, yaitu 4 maharoh, ya. Yang pertama adalah al-istima. Ini sekaligus biar diajar belajar bahasa Arab. Istima itu listening, ya, listening, mendengarkan. Kemudian yang kedua maharatul kalam. Apa itu? Bicara, ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga qiraah. Qiraah, membaca, ya. Bicara, reading, ya. Kemudian yang terakhir kitabah, yaitu menulis, ya, writing, ya. Nah, ini al-istima dan al-kalam, ya, ini kaitannya dengan bahasa lisan, ya. Al-istima dan kalam, listening dan speaking, ya, bahasa Inggrisnya. Ini adalah kaitannya dengan bahasa lisan. Al-qiraah dan kitabah, membaca dan menulis, adalah kaitannya dengan bahasa tulis, ya. Jadi bahasa ada 2, bahasa tulisan dan bahasa lisan. Kalau kita lihat Al-Quran sekarang yang kita hadapi itu adalah bahasa tulis, ya kan? Maka dari itu Quran itu artinya bacaan. Nah, karena itu bacaan, maka sebenarnya kemampuan yang kita tuntut dari maharatul lughahnya yaitu adalah kemampuan untuk membaca, ya. Maharatul maharatul qiraah. Jadi di sini sebenarnya kita diletakkan pada satu kemampuan yang terbatas. Tidak harus seluruhnya. Mungkin kalau seluruhnya lebih sulit, ini ya, kalam, istima, qiraah, kitabah. Tapi sebenarnya kalau bahasa Al-Quran lebih difokuskan pada maharatul qiraah, yaitu kemampuan membaca, reading comprehension, gitu ya. Nah, karena itu kemampuan membaca, maka akan lebih cepat, tepat dalam bahasa Arab itu namanya metode thariqah
Nah, karena saya dulu belajar metodologi bahasa, thariqatun nahw wa tarjamah. Ya. Akan lebih tepat menggunakan metode nahwu dan at-tarjamah, ya. Apa metode nahwu at-tarjamah itu? Yaitu metode mengenalkan tentang tata bahasa, ya. Nahwu itu tata bahasa dan latihan terjemah, ya. Itu. Nah, ini lebih tepat menggunakan itu. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk fahmul makruh, memahami yang kita baca. Fahmul makruh, ya. Apa fahmul makruh itu? Yaitu memahami yang kita baca. Faham, memahami al-makruh yang kita baca. Apa yang kita baca? Yaitu ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi metodenya an-nahwu wa tarjamah, mengenalkan tentang tata bahasa dan bagaimana mempraktekannya dalam menerjemahkan. Gitu, ya. Itu. Jadi smart method bil qalam didasarkan pada itu. Kemudian kita teliti Al-Quran, ya. Fahmul makruh itu kata kuncinya 2. Fahmul makruh, ya. Fahmul makruh itu kata kuncinya 2. Yang pertama adalah fahmu ma'ani al-mufradat. Apa? Fahmu ma'ani al-mufradat. Memahami makna kosakata. Ya, bagaimana kita memahami makna kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Mufradat itu kosakata. Ya. Kemudian yang kedua, apakah cukup dengan memahami makna kosakata saja? Tidak. Kita perlu fahmu at-taraqib. Ya. Fahmu at-taraqib. Memahami tarkib. Makanya kalau di pesantren tuh coba ditarkib. Nah, itu sebenarnya adalah memahami tarkib. Memahami susunan kata, mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan. Dalam bahasa Arab nanti mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul bi, dan seterusnya. Nah, jadi 2 hal inilah paling tidak, ya, untuk fahmul makruh, memahami yang kita baca. Nah, dalam smart method bil qalam, ya, untuk fahmu ma'anil mufradat, ini saya mengambil hasil penelitian. Oke, apa? Hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang yang bernama Abdul Aziz Abdul Rahim dalam jurnal, ya, di mana menurut penelitian beliau, ya, Al-Quran yang terdiri dari 77.800 kosakata. Kalau ini hasil penelitiannya Imam Az-Zamakhsyari di dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Beliau menyebutkan bahwa kosakata di dalam Al-Quran itu ada 77.800. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu sendiri hitung, silahkan. Nggak percaya. Dihitung sendiri. Ada berapa? 77.800. Ya. Nah, kalau kita harus memahami mufradat sampai 77.000, beratnya minta ampun. Ya kan? Kalau harus menghafalkan sampai 77.800. Ya. Ngapalkan 5 aja, nggak hafal-hafal itu. Ingatnya udah ngapalin 5, balik lagi ke dapur ingatnya bawang, ingatnya apa? Cepliknya. Oke. Nah, diteliti oleh Abdul Aziz Abdul Rahim, dari 77.800 itu ternyata ada 33.000, udahlah 33.000 lah menurut beliau. Kosakata berarti berapa persen nih? Dari 77.800 ke 33.000. 41%. Oke. Terdapat 41% kosakata di dalam Al-Quran yang tidak lebih dari 100 kata. Tidak lebih dari 100 kata yang terulang-ulang. Tidak lebih dari 100 kata. Ya. Tidak lebih dari 100 kata. Nah, kalau di smart method bil qalam ini ada 86, ya. Di SMQ ada 86 kosakata, ya. Berapa? 86 kosakata yang itu kalau kita hitung dia mencapai 33.000 lagi kali pengulangan di dalam Al-Qur'an. Terdapat 30. Artinya kalau kita sudah menguasai 86 kosakata ini,
maka kita sesungguhnya sudah memiliki berapa persen dari kosakata dalam Al-Quran? 41% dari kosakata dalam Al-Quran. Kita sudah memiliki bekal 41%. Kira-kira begitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, 86 kata tadi ada di bil kolam, ya. Ada di smart method bil kolam, ada di situ. Insya Allah ini akan memudahkan kita. Artinya kita paling tidak sudah punya bekal berapa tuh? Sudah punya bekal berapa? Sudah punya bekal minimal 41% dari Al-Quran. Ya, 40 dari 77.800. Tinggal apa namanya? Kekurangannya bagaimana? Oh, masih banyak berarti kan? Nah, nanti dengan kita memahami teori tentang nahwu shorof, teori perubahan kata dalam bahasa Arab, apa teori perubahan kata itu? Ilmu shorof, ya. Maka dengan memahami ilmu shorof akan bertambah. Jadi makanya gini, dari dua kemampuan tadi, maka SMQ, ya, SMQ smart method bil kolam itu ada dua hal, ya, pembahasannya. Ini yang pertama adalah pembahasan mengenai tadi tujuannya untuk fahmu ma'anil mufradat, yaitu adalah al-qawaid al-asasiyah as-sorfiyah. Ilmu sorof. Apa ilmu sorof tuh? Ilmu tentang perubahan bentuk kata. Tentang apa? Perubahan bentuk kata. Jadi kata yang ada dalam bahasa Arab itu ada perubahan-perubahannya. Teorinya ada namanya al-qawaid al-asasiyah as-sorfiyah. Kaedah-kaedah dasar perubahan kata. Nah, ini tentang perubahan kata. Ya. Misalnya dari kata apa? Alima. Alima itu apa artinya? Mengetahui, ya. Kalau orangnya alim, ya. Itu ya. Berarti orang yang mengetahui. Kalau sudah diketahui, maklum. Itu dari satu akar kata. Ini perubahan-perubahan ini ada di ilmu yang namanya adalah ilmu shorof. Al-qawaid al-asasiyah as-sorfiyah. Ya. Kalau kita memiliki kemampuan tentang perubahan-perubahan kata dan rumus-rumusnya dengan ilmu shorof itu, ya, maka kemampuan kita akan terupgrade. Tadi berapa tuh? Kalau kita sudah hafal 86 kata, 41%. Kalau kita memahami tentang perubahan ini, maka akan terupgrade kemampuan kita menjadi 82%, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena banyak perubahan dari alima menjadi alim, menjadi maklum, ya, menjadi muallim, menjadi muta'allim, ya, menjadi majelis ta'lim, semua dari akar kata yang sama. Kita akan menangkap kemampuan sampai 82% dari kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu sudah kita pegang, berarti tidak perlu lihat terjemah, tidak perlu lihat kamus yang 82% tadi, karena sudah ada di tangan kita, begitu, ya. Satu. Yang kedua adalah untuk fahmut tarokib. Kalau ini kan untuk fahmu apa tadi? Fahmu ma'anil mufrodat, untuk memahami makna kosakata. Tidak cukup dengan hanya paham makna kosakata saja. Kita juga harus memahami tarkibnya, memahami susunan katanya, ya kan? Subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana, itu juga kita. Nah, makanya di situ di dalam apa namanya SMQ itu juga ada al-qawaid al-asasiyah an-nahwiyah. Inilah yang disebut dengan ilmu nahwu dan ilmu shorof. Al-qawaid al-asasiyah an-nahwiyah. Kaidah-kaidah dasar ilmu nahwu yang orientasinya apa itu? Tujuannya adalah tentang mengetahui tentang susunan kata, ya, tarkib, ya, susunan kata. Susunan kata. Jadi kata dengan kata disusun, lalu kemudian kedudukannya sebagai apa dia, itu ya.
apa subjeknya mana, predikatnya mana, objek mana. Kalau dalam bahasa Arabnya, mana mubtada, mana khobar mubtada, dan seterusnya. Nah, kita barulah kalau sudah ini akan lengkap memahami fahmu al-makru, memahami yang kita baca. Nah, nanti di dalam SMQ itu, Bapak Ibu sekalian, ada 9 jam. Ya, makanya sebenarnya bil qalam itu bisa menjadi singkatan juga. Belajar Al-Quran 9 jam. Disingkat bil qalam. Tapi bil qalam juga mengambil dari surat Al-Alaq. Allazi 'allama bil qalam. Nah, lalu kemudian Coach Hidayat membuat akronim SMQ. Smart Method Bil Qalam. Kenapa smart? Smart itu artinya apa? Specific S. Ya. M-nya itu measurable, terukur. Kemudian A-nya achievable, R-nya rasional, T-nya time-bound, ya, smart. Metode itu metodologi, bil qalam ya bil qalam, maka disingkat menjadi smart method. Ada 9 jam. 9 jam itu dibagi 2. 5 di sini ya, 5 JPL atau 5 bagian, 5 bahasan itu lebih fokus pada al-qawaid al-asasiyah as-sorfiyah untuk menguasai tadi 82% kosakata. Ya. Kemudian 4 pelajaran adalah fokus pada ilmu nahwu, ya. Jadi pelajaran 6, 7, 8, 9 itu fokus pada ilmu nahwu untuk menguasai tentang mana mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul, umdah, fudlah, mu'rab dan mabni, ya. Tentang i'rab ada di sini. Jadi ada 2 hal ini. Ya, insya Allah kalau Bapak Ibu sekalian betul-betul mutqin, ya, menguasai ini, ya, dengan tentu insya Allah dengan praktek kita akan mampu memahami apa yang kita baca, terutama dari ayat-ayat suci Al-Quran. Karena sesungguhnya yang 82% tadi sebenarnya sebagian besar sudah dikuasai oleh kita. Sebenarnya sudah ada pemahamannya di kita, di Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu Coach Hidayat. Nah, isi dari metode bil qalam itu ini, ya. Isinya 9 jam. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara mengajarnya? Cara mengajarnya itu kita punya target, ya. Target dari belajar bil qalam itu apa, ya? Ini guru-guru kan biasanya tahu SKL lah, standar kompetensi lulusannya atau apa. Ini jelas. Yang pertama tadi yaitu memahami qawaid as-sorfiyah. Oke? Ya. Memahami al-qawaid as-sorfiyah dan mempraktekkannya dalam memahami Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, memahami al-qawaid an-nahwiyah tentang tarkib. Dan yang ketiga, ini sebenarnya kita punya target adalah mampu memahami surah-surah pendek di dalam Al-Qur'an, ya, dan doa sehari-hari. Apa tuh yang kita kenal dengan ya, surah-surah yang kita sering baca dalam sholat, ya, surah-surah pendek, ya, dan doa sehari-hari. Kenapa ini penting? Ya, ini yang setiap hari kita gunakan dan prakteknya juga lebih mudah. Jadi latihan dari SMQ setiap pelajarannya itu adalah surah-surah pendek. Dari mulai surat Al-Fatihah, ya, kemudian naik surat An-Nas, Al-Falaq, sampai dengan seterusnya surat Al-Ghasyiyah. Jadi wong dermayu sih turutan, ya, bengen arane turutan, ya, turutan, yaitu surat-surat pendek juz amma, ya. Tujuannya adalah untuk memperkuat kita supaya lebih khusyuk dalam sholat, begitu, ya. Karena nanti contoh-contohnya adalah apa yang sudah kita baca sehari-hari. Jadi selain target ini, memahami kaidah dasar nahwu dan sorof dan mempraktekannya, juga bisa menerjemahkan surah-surah pendek. Dan ini saya kira sangat penting untuk anak-anak kita. Tapi sebelum ke anak-anak kita, ya tentu gurunya harus paham dulu. Insya Allah kalau gurunya paham cara mengajarnya, paham metodologinya, sekaligus juga paham substansi, insya Allah nanti bisa diterapkan di anak-anak semua. Kita punya target agar anak-anak siswa Indramayu, ya, yang luar biasa, punya kemampuan tidak hanya baca tulis Quran, tetapi juga memahami makna kandungan Al-Quran.
Ini saya kira menjadi revolusi belajar yang luar biasa untuk kita. Kita jadikan model dulu Kabupaten Indramayu, ya. Kalau Kabupaten Indramayu ini berhasil sukses, maka kita akan jadikan sebagai contoh, ya, bagaimana guru-guru PAI di Indramayu ini memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengantarkan siswa-siswinya tidak hanya mampu baca tulis Quran, tetapi juga mampu memahami makna kandungan Al-Quran. Dan tentu ini sangat-sangat strategis buat kita semua, agar anak-anak kita di sekolah-sekolah juga mengenal tentang bagaimana memahami bahasa Arab Al-Quran. Kalau di madrasah mungkin sudah pasti di sana ada pelajaran bahasa Arab, ya, yang lebih banyak waktunya. Nah, justru sekarang kita buktikan di Indramayu ini untuk siswa-siswi kita yang ada di sekolah-sekolah, yang mereka pada umumnya belum banyak mengenal tentang bagaimana belajar bahasa Arab itu. Dan ini tentu tantangan tersendiri bagi kita. Kalau guru-guru PAI di Indramayu mampu mewujudkan, maka akan menjadi pionir, menjadi teladan, ya. Baik di tingkat Jawa Barat, nanti saya sebagai Kak Kanwil tentu akan mengapresiasi yang luar biasa, ya, contoh dan teladan dari guru-guru di Indramayu ini. Bukan karena saya dari Indramayu, bukan, tetapi karena memang kemauan dari kawan-kawan di Indramayu yang sangat kuat. Basnas juga mensupport, ya, kemudian kepala Kemenagnya, ya, juga kasihnya, dan tentu juga kalau tidak disupport oleh guru-gurunya yang menjadi target sasaran juga tidak akan berhasil. Jadi saya mohon ini pada semuanya guru-guru PAI yang ada di Indramayu, prioritaskan program ini karena ini sangat penting, tidak hanya bagi gurunya sendiri, tetapi juga saya yakin akan bermanfaat untuk siswa-siswi kita semuanya yang ada di Kabupaten Indramayu. Nanti akan saya laporkan juga ke Ibu Bupati, ya, karena saya sering komunikasi juga dengan beliau akhir-akhir ini, karena sedang membangun embarkasi. Ya, kita juga akan banyak hal yang ingin kita bangun untuk Indramayu, sehingga ayolah Indramayu bangkit, bergerak, ya, berikan teladan kepada yang lain bahwa Indramayu insya Allah bisa. Saya kira itu Kang Hidayat yang bisa saya sampaikan, ya. Masih ada waktu untuk pretest tentunya, ya. Untuk memulainya insya Allah barangkali besok, ya. Saya juga akan dibantu oleh kawan-kawan yang sudah mengikuti TFT di batch awal. Ada beberapa orang nanti yang akan menemani saya untuk beberapa hari, ya, sampai dengan hari Sabtu kita, ya. Demikian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan Bapak Ibu sekalian juga sehat semuanya. Saya kembalikan ke Coach Hidayat karena saya ini juga dalam perjalanan, ya. Berangkat ke Bandung, ya, karena jam 8 ada ada rapat dan lain sebagainya. Terima kasih. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kakanwil, Pak Kiai yang sudah memberikan pengantar, ya, sebelum kita masuk ke kelas di besok. Ya, besok kelas akan dimulai dan hari ini adalah pengantar. Dan ini memberikan kesempatan bagi yang hari ini belum hadir, belum mengikuti pretest, ya, hari ini harus semua mengikuti pretest terlebih dahulu. Jadi membaca bukunya setelah selesai pretestnya, ya, jangan dibaca dulu baru ikut tes. Jadi pretestnya dilakukan terlebih dahulu, kemudian setelah itu dibaca buku yang ada, baik buku digital, mudah-mudahan insya Allah nanti buku fisiknya juga bisa diperoleh. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Pak Kakanwil Jabar sekaligus, ya, founder dari Smart Method Bil Qalam ini yang sudah berkenan untuk sama-sama berbagi keilmuannya di tengah kesibukan beliau yang sangat padat. Ini pun masih dalam perjalanan. Jati Pak Kiai, mudah-mudahan Allah selalu berikan kekuatan, kesehatan, dan tentu jangan sampai bosan gitu, ya, untuk terus membimbing kami semua agar bisa lebih baik lagi, dan lebih baik lagi, terutama dalam hal memahami Al-Quran. Dan mohon doanya juga agar Allah memberikan kemudahan bagi kami semua, bagi rekan-rekan guru-guru PAI, untuk bisa menyimak dengan baik, mengikuti seluruh proses pembelajaran yang diselenggarakan, ya, oleh Kementerian Agama Kabupaten Indramayu bekerjasama dengan Basnas dan tentu bekerjasama dengan Jabar Mengaji. Tentu diharapkan melalui program TFT ini akan lahir
guru-guru yang punya kompetensi yang tinggi, juga para trainer-trainer yang insya Allah nanti ya bertugas. Kami berharap tentu ini menjadi orang-orang yang terpanggil untuk memberantas buta makna Al-Quran di Indramayu khususnya dan juga di Jawa Barat. Dan tentu kita juga punya misi untuk ke seluruh Indonesia nantinya. Indramayu menjadi role model, Indramayu menjadi sebuah percontohan, Indramayu menjadi sebuah pionir, maka manfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan wong Indramayu dahsyat gitu ya. Jadi sekali lagi buat Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, hari ini baru pengantar terlebih dahulu ya. Jadi seperti sudah disampaikan, kita akan upayakan kelas hanya berlangsung paling lama 1 jam gitu ya. Kalaupun nanti ada sedikit perpanjangan, tapi tidak lebih dari 6:30. Seperti hari ini, alhamdulillah kelas pengantar sudah selesai dan diharapkan seluruh peserta yang belum mengikuti pretest hari ini segera mengikuti pretest dan hasilnya nanti bisa langsung didapatkan ya hasil pretestnya. Kemudian bagi yang hari ini belum masuk grup Telegram, belum ikut, masih ada kesempatan dan mutlak ya wajib jangan pernah berharap bisa mendapatkan sertifikat kalau tidak mengikutinya secara tuntas. Dan kami memberikan kemudahan bagi yang memang force major ya karena sesuatu hal yang memang tidak bisa, katakanlah karena hari ini tidak ikut karena ada miskomunikasi atau apapun itu dan tidak bisa ikut, maka kemudahannya adalah boleh ya dinyatakan tetap lulus ikuti hari pertama jika sudah menonton dari awal hingga akhir. Ya, jadi sekali lagi tetap punya kewajiban untuk mengikutinya walaupun menonton siaran ulang dari kegiatan ini. Itu saja dari kami. Ini ada waktu buat Bapak Ibu yang belum mengikuti pretest, silakan mengikuti pretestnya ya. Dan besok kita akan kembali. Mohon bisa hadir di awal waktu ya. Ya, jadi memang ini berdekatan waktunya dengan sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, mohon untuk bisa bersegera. Jadi tepat jam 5, tentu kita akan memulai kegiatan Training for Trainers dari hari ini dilanjutkan besok sampai hari Minggu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi Pak Kakanwil, ya Pak Kiai Adib, terima kasih atas kesediaannya untuk membimbing kami semua. Dan kami ucapkan terima kasih yang luar biasa atas kerja keras dari Kementerian Agama Kabupaten Indramayu dan Basnas yang mensupport penuh kegiatan Training for Trainers ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ustadz Iwan. Mangga Pak Ustadz Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach ya. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kakanwil yang telah membuka pengantar pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sahabat Indonesia Mengaji, demikian kajian acara awal ini ya. Agar berkahnya acara ini, mari kita tutup dan akhiri bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya selamat beraktivitas, sehat selalu, dan doakan untuk bisa terus mengikuti sampai hari Minggu mendatang.